Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin, wa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, imamul mursalin wa khatamin nabiyyin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Pertama-tama dan mengawali khutbah pada siang hari ini, selaku khotib saya mengajak kepada diri pribadi saya selaku khotib, juga kepada seluruh jamaah Jumat. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berupaya untuk senantiasa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya dengan bekal takwa itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dengan bekal takwa itulah insya Allah kita diberikan kebahagiaan dan jalan keselamatan hidup di dunia
sampai kehidupan kita kelak di akhirat. Dan dengan takwa itu mudah-mudahan senantiasa dapat menumbuhkan amal-amal soleh dan akhlak yang mulia sebagai realisasi dan pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan takwa itu pula mudah-mudahan senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga antara iman dan ketakwaan itu ada hubungan yang saling membantu untuk meningkatkan, baik itu iman yang meningkat karena takwanya dan karena takwa yang baik, sehingga meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman yang baik, iman yang kuat dengan akhlak kita yang baik, itulah bukti dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kuat dan lemahnya iman seorang dapat diukur dari perangai atau akhlaknya yang baik, akhlak baik kepada Allah maupun akhlak yang baik kepada sama hamba Allah dan khususnya kepada sama manusia. Karena iman yang kuat akan selalu mewujudkan amal soleh, sedangkan iman yang lemah akan cenderung untuk mewujudkan perangai yang buruk dan mudah tergelincir terhadap perkara-perkara yang merugikan dirinya sendiri maupun perkara-perkara yang dapat merugikan orang lain. Oleh karenanya, orang yang berakhlak baik, berakhlak mulia kepada Allah tentu akan selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk meraih ridhonya. Orang yang selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dipastikan bahwa akhlak orang tersebut adalah baik. Sedangkan orang yang cinta Allah sudah semestinya mereka akan baik akhlaknya kepada sama hamba Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Akhlak yang baik kepada Allah dan kepada sama hamba Allah sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak jauh dari Allah dan senantiasa berbuat baik kepada sama hamba Allah dan berusaha selalu dekat pula dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang benar. Allah menyeru kepada hambanya agar senantiasa berbuat kebaikan dan melarang berbuat kejahatan sebagai tuntunan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Firman Allah tersebut memberikan tuntunan kepada kita agar selalu taat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan supaya senantiasa mendekatkan diri, mendekatkan kepada orang-orang yang benar, yang jujur, sehingga perilaku kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat mengikuti orang-orang yang benar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang tidak baik, bahkan kejahatan di zaman akhir ini sangat terasa dapat kita ketahui dari banyaknya kejadian-kejadian di antara penipuan, penganiayaan, fitnah, ujaran kebencian, mengumpat, bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Semua dilakukan dengan begitu mudahnya, seakan dilakukan tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akibat lemahnya iman dan realisasi dari nilai-nilai takwa, sampai-sampai orang dengan mudahnya
melakukan perbuatan buruk dan keji tersebut. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sabda beliau bahwa orang yang mudah melakukan kejahatan dan keburukan cenderung lemah imannya dan hilangnya rasa malu di dalam diri seorang hamba. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani, Rasulullah bersabda, "Al-haya'u wal imanu qurina jami'an fa idza rafa'a ahaduhuma rufi'al akhar." Rasa malu dan iman itu sebenarnya terpadu menjadi satu, maka bila mana lenyap salah satunya, hilang pula yang lain. Oleh karenanya rasa malu sebagai benteng perbuatan keji dan mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan al-haya'u subbatun al-iman. Malu adalah sebagian dari iman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah yang saya hormati, apabila kita merenungkan sabda Rasulullah SAW di atas, jelaslah bahwa rasa malu sangat erat sekali hubungannya dengan iman seorang hamba. Hingga orang yang beriman pastilah mempunyai rasa malu, dan sebaliknya orang yang tidak memiliki rasa malu sudah dipastikan melemah imannya. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan kuatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat selalu berakhlak yang baik dan mulia, serta orang lain akan aman dari gangguan tangan dan lisan kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min." Qila ya Rasulullah, qala alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Kemudian sahabat bertanya pada Rasulullah, "Siapa ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya." Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah, kedudukan iman yang tertanam di dalam jiwa seorang hamba dapat menjadikan ketentraman, kenyamanan bagi orang-orang yang berada di sekelilingnya, karena orang yang beriman selalu menjaga perangainya dengan sebaik-baiknya. Sehingga peranan iman seorang sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan karakter yang baik bagi seorang hamba. Dengan iman, lisan seorang hamba menjadi baik, akhlaknya menjadi baik, bahkan hatinya bersih dari perkara-perkara keburukan hati menjadi qalbun salim. Dengan begitu, cita-cita untuk mendapatkan surga dapat diawali dengan hunian yang nyaman di dunia, dengan dipenuhinya orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam lingkungan kehidupan kita. Jauh rasa was-was dan rasa khawatir, bahkan jauh dari rasa takut dari kejahatan lisan dan tangan tetangga kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau hendaklah diam saja. Sabda Rasulullah Muhammad SAW tersebut menegaskan akan pentingnya berbuat kebaikan terhadap tetangga, sekaligus penekanan bahwa Islam mengajarkan tentang pentingnya kerukunan antar tetangga yang akan bermuara kepada kekuatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah wataniyah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jarah bawa'iqah. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahmatullah yang saya hormati, oleh karenanya hak-hak tetangga harus pula kita tegakkan dan kita perhatikan, karena hal ini merupakan penerapan akhlakul karimah kepada sama hamba Allah yang paling dekat, yang menyangkut kepentingan hidup baik secara ekonomi, keamanan, kenyamanan, saling menasihati, saling menghormati, ataupun pekerjaan gotong royong yang berlaku di dalam masyarakat kita. Dengan memudahkan urusan tangga, maka Allah pula akan memudahkan urusan kita memperoleh surga. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pula dari hari kiamat. Hadirin masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat terwujud kenyamanan, keamanan yang berada di lingkungan kita, karena akhlak kita berpengaruh oleh iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang berlaku baik, berakhlak, akhlakul karimah. Allahumma amin. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi. Fa qala 'azza min qa'il, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika al-muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqudil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-wala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wal masyuq wal muhtarifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min baladil muslimina 'ammah
إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.